Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Bang Nepi Channel. Ketemu lagi kita di Ulas Berita. Tertarik menyikapi berita tentang Pak Yusril, Prof Yusril Iza Mahendra turut membantu beberapa orang kader Demokrat yang sudah keluar dari Demokrat kubunya AHY dan berada di kubu Muldoko yang kemarin mencoba untuk membegal Partai Demokrat ini. Jadi poinnya Pak Yusril mengatakan setuju untuk memberikan bantuan hukum, menggugat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat ini, dan yang menjadi objek gugatannya itu ada beberapa pasal dalam anggaran dasar dan rumah tangga itu. Kemudian yang menjadi tergugatnya itu Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diajukan oleh partai itu. Ini lucu. Lucunya begini, sepertinya Pak Yusril ya, menggadaikan intelektualitasnya sebagai praktisi hukum atau pakar hukum. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai itu tidak sama dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh DPR. Jadi semestinya konflik di internal partai itu diselesaikan lewat jalur-jalur yang ada dalam partai. Apakah itu musyawarah, apakah itu rapat-rapat yang diatur dalam anggaran rumah tangga partai itu, tidak lewat ke pengadilan. Nah, ini berbeda, kecuali ada konflik di tingkat musyawarah, kongres atau apa, ada dua versi dan lain sebagainya, baru bisa lewat ke pengadilan, mengajukan gugatan dan lain sebagainya. Jadi anehnya yang digugat itu pun poinnya menganggap ini kubunya Muldoko, Pak Muldoko, yang kemarin gagal melakukan begal Partai Demokrat ini, merasa bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Demokrat itu superioritasnya kuat sekali begitu, tidak bisa diganggu gugat. Ya bisa lah, gimana nggak bisa diganggu gugat, kan tinggal dilaksanakan upaya perubahannya nanti di kongres-kongres atau di musyawarah yang diatur dalam anggaran rumah tangga Demokrat. Mestinya Pak Yusril menjadi lawyernya masyarakat Indonesia ini, menggugat seluruh anggaran dasar, anggaran rumah tangga seluruh partai, terutama sekali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai PDIP. Nah, dalam anggaran dasarnya dan anggaran rumah tangganya, kita baca visi misi partai itu tidak mengakui Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Justru mereka ekstraksi menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu tidak ada dalam undang-undang dasar negara kita. Jadi yang ada itu satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Tidak ada ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini sudah jelas-jelas melanggar undang-undang. Nah, sudah jelas-jelas melanggar aturan negara. Bahkan dalam perspektif PDIP, jadi presiden yang dicalonkan lewat PDIP itu, ketika dia sudah jadi presiden pun masih dianggap sebagai petugas partai. Ini di mana otaknya? Nah, jadi seolah-olah apa yang diatur di partai itu lebih tinggi dari konstitusi, undang-undang dasar, peraturan-peraturan negara, undang-undang dan lain sebagainya. Nah, ini justru lucu kan, perspektif PDIP menganggap bahwa kader-kadernya yang diusung oleh partainya
Nah, ini contohnya Pak Jokowi. Jadi presiden, tapi masih dianggap petugas partai. Jadi justru aturan partainya lebih tinggi daripada konstitusi negara. Sementara presiden itu ketika dia sudah terpilih dan ditetapkan kemenangannya oleh KPU dan dilantik kemudian oleh Kejaksaan Agung, oleh Mahkamah Agung, itu kapasitasnya sudah berbeda lagi, bukan lagi petugas partai, tetapi mandataris masyarakat Indonesia yang diatur oleh undang-undang seperti itu, bukan lagi petugas partai. Dari sana saja sudah salah. Harusnya itu yang digugat, bukannya anggaran dasar, anggaran rumah tangga Demokrat yang mengatur bagaimana mekanisme demokrasi yang mereka butuhkan dalam partainya sendiri. Nah, harusnya seperti itu. Jadi kita berharap Pak Yusril kembali ke tracknya, menjadi pakar hukum yang memang membela kebenaran, bukan membela yang membayar. Seperti itu. Halo, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.